Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Juvelis. Jadi video kali ini gue bakal bahas cara belajar motor full coupling ya guys ya. Nah buat kalian yang belum tahu, untuk motor itu ada 3 tipe transmisi ya guys ya. Yang pertama itu transmisi matic. Nah untuk motor matic itu contohnya adalah Vario, Beat, NMAX, PCX, dan motor-motor matic yang biasa kita temuin di jalanan. Dan udah pernah gue bahas di video gue yang pertama ya guys ya, langsung kalian klik aja di atas. Dan yang kedua adalah tipe transmisi manual ya, atau biasa kita lihat tuh di jalan tuh motor-motor bebek ya guys ya. Contohnya itu seperti Vega R, Jupiter Z, Jupiter MX. Dan udah pernah gue bahas di video gue yang kedua ya, langsung kalian klik aja di atas. Dan sekarang kita bakal belajar motor full coupling ya guys ya. Dan untuk full coupling contohnya adalah CBR, R15, R25, Ninja, dan lain-lain ya guys ya. Itu motor-motor yang biasa kita lihat tankinya di depan dan ada fairing guys ya. Itu semua motor-motor seperti itu biasanya itu tuh motor-motor full coupling. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys. Oke, yang pertama gue bakal jelasin dulu untuk motor-motor kopling itu seperti apa, karena motor kopling itu berbeda ya guys ya dengan motor matic dan motor manual. Nah buat kalian yang bingung gimana sih cara ngebedain motor kopling, motor manual, dan motor matic ya, gampang banget ya guys ya. Nah gini caranya kalau misalkan dilihat dari fisik ya guys ya. Untuk motor matic ya guys ya, yang di kanan ini ya, pertama tuh ada tuas rem ya. Yang kanan ini mau ketiga motor, mau motor kopling, mau motor manual, mau motor matic tuh pasti ada tuas yang kanan ini adalah tuas rem depan ya guys ya. Nah, dan kalau misalkan motor matic ya guys ya, di sebelah kirinya ada seperti ini juga guys, tapi ininya tuh tuas rem kiri, tuas rem belakang ya guys ya. Dan kalau misalkan di motor manual tuh nggak ada seperti ini ya. Di motor matic tuh ada kiri dan kanan. Oke, kalau misalkan di motor kopling, ini tuh adalah kopling guys ya, tuas yang di sebelah kiri. Oke, jadi jelas ya guys ya bedanya. Itu kalau misalkan motor matic itu kiri di kanan tuas rem depan, di kiri tuas rem belakang ya. Itu kiri dan kanan. Sedangkan kalau misalkan di motor kopling ya, di sebelah kirinya ini adalah tuas kopling ya guys ya. Nah, dan perbedaan selanjutnya adalah di sebelah kiri ya guys ya. Oke, di sini gua bakal beralih ke sini. Kalau misalkan di motor matic ya guys ya, yang di sebelah kiri dan kanannya tuh di stepnya tuh nggak ada apa-apa guys. Oke, jadi polos aja, nggak ada tuas persneling gigi atau ada rem kanan ya guys ya. Dan untuk motor manual ya guys ya, motor manual dan kopling bedanya tuh hanya di sini aja guys. Nah motor manual tuh nggak ada koplingnya guys. Oke, di motor manual tuh dia tuh cuman ini doang, karena dia tuh kopling otomatis ya guys ya. Tapi di motor manual tuh tetap ada si persneling untuk pindah-pindah gigi ini guys. Oke, dan ini di sebelah kiri ya guys ya, dan di sebelah kanan ini ada untuk rem belakang ya guys ya. Ini kalau misalkan untuk motor manual dan kopling itu perbedaannya hanya di sininya aja guys. Ya, jadi kalian gampang banget ya guys ya untuk kita ngelihat dari si bodinya. Oke, nggak susah ya guys ya. Nah untuk motor yang gue pakai ini adalah CBR 150 ya guys ya. Ini adalah si Cibi ya guys ya. Kalau misalkan kalian lihat di video-video gue sebelumnya, gue udah banyak bahas tentang si Cibi. Oke, tapi hari ini gue bakal bahas cara belajar motor kopling ya guys ya. Oke, yang pertama ya guys ya. Yang pertama gue bakal jelasin dari spion dulu ya guys ya. Ini adalah spion ya. Nah untuk motor-motor yang sport fairing ini tuh spionnya tuh bisa digeser ya guys ya. Nah seperti ini guys. Oke, untuk kiri dan kanan ya. Ini untuk kita tuh melihat ke belakang ya guys ya, untuk spion. Oke, dan yang selanjutnya adalah ini ya guys ya. Ini tadi udah gue jelasin. Ini adalah tuas rem depan ya guys ya, yang kanan ini. Dan ini adalah gas ya guys ya. Ini adalah gas. Dan ini adalah tabung master rem ya guys ya. Nah ini udah gua ganti dengan merek RCB. Tapi kalau misalkan yang originalnya itu dia tuh nggak ada si ininya ya. Jadi dia tuh ketutup gitu aja. Tapi untuk secara fungsi itu sama aja ya guys ya. Cuman dia lebih kita modifikasi itu dia lebih keren aja. Dan selanjutnya ini adalah saklar ya guys ya. Nah ini udah gua ganti ya guys ya. Kedua-duanya ini menggunakan saklar pulsar ya guys ya. Nah karena si bawaannya CBR 150 bukan bawaannya CBR 150 aja guys ya. Untuk bawaan sekarang semua motor itu udah automatic headlamp on ya guys, atau biasa kita sebutnya AHO. Nah AHO itu apa? Jadi begitu dikontak itu tuh si headlamp tuh langsung nyala guys ya. Jadi itu tuh makan daya yang sangat besar. Nah di sini kita pakai si saklar pulsar ini untuk mengiritkan aki ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita pakai ini tuh si lampu tuh bisa dimatikan dan dinyalakan ya guys ya. Nah ini kalau misalkan kita ngeceknya gini ya guys ya, kita nyalakan dulu ya guys ya untuk ngelihat si perbedaannya guys ya. Kita memakai ini dan tidak memakai lampu ya guys ya. Oke, kita starter dulu ya. Nah ini kalau misalkan kondisi tanpa lampu dia tuh 14,2 ya guys ya. Nah sedangkan kalau misalkan kita pakai lampu ya, dia kondisinya 13,7 ya, begitu guys. Jadi
kalau misalkan untuk motor-motor sekarang itu, kita kalau misalkan di kontak kan langsung nyala si lampunya. Nah, kalau misalkan lampu langsung nyala, udah gitu kita starter, dia tuh makan dayanya itu sangat besar guys. Nah, makanya di sini kita wajib ya ganti isi ini. Dan ini udah pernah gua bahas, langsung kalian klik aja di atas, oke? Dan di sini juga ada kill switch ya guys ya. Jadi ini kita bisa engine cut off, oke? Tapi di sini gua custom ke lampu hazard ya guys ya. Nah, ini kalau misalkan kita nyalakan, dia bakal nyala lampu hazardnya, oke? Nah, ini bisa kalian pakai engine cut off-nya atau bisa kalian pakai si hazardnya. Dan selanjutnya ini ada saklar lampu ya guys ya. Nah, yang ini kalau misalkan kita nyalakan, oke? Nah, ini ada lampunya guys, oke? Ini kalau misalkan malam-malam ini kelihatan banget. Nah, ini kalau misalkan kita matiin kan nggak ada lampunya guys, tapi kalau kita nyalakan ini ada lampunya, oke? Nah, ini setiap ini tuh ada lampunya, jadi ini keren banget guys. Nah, fungsi dari yang ini adalah, ini kalau misalkan kita geser setengah ya guys ya, ini ada untuk lampu senja guys. Oke, ini bisa kita lihat, ini lampu senja ya guys ya. Oke, dan kalau misalkan kita klik sekali lagi ya guys ya, ke geser ke kanan sekali lagi, ini untuk lampu utama guys. Nah, ini untuk lampu si headlamp utama ini ya guys ya. Nah ini tuh sangat berguna guys. Ini kalau misalkan kita matikan ya, ini dapat mengirit si aki ya guys ya. Nah, ini kita kalau siang-siang, ini kalau misalkan kita di jalan itu kan emang wajib ya peraturannya. Cuman kalau misalkan kita mau dimatikan, kalau misalkan kita di komplek atau di mana nggak mau pakai lampu, ini kita bisa matikan ya guys ya. Dan yang ini untuk starter ya guys ya, ini tinggal kita pencet aja, oke, dan motor bakal menyala. Oke, dan selanjutnya, dan beralih ke sebelah kiri, di sini ada yang pertama, ini adalah lampu dim ya guys ya. Ini untuk kita ngedim ya, kalau misalkan kita mau menyalip ya, kita lampu dim, kita pencet-pencet. Oke, nah ini kita pencet-pencet untuk lampu jauh ya guys ya. Oke, yang di sebelah sini. Dan yang kedua adalah ini tuh untuk lampu jauh ya guys ya. Oke, jadi kalau misalkan kita nyalakan ya, nah di sini ya untuk lampu jauh, lampu dekat. Oke, high beam dan low beam. Oke, nih kita bisa lihat di sini. Di sini ada high beam dan low beam. Oke, nah itu yang di sini itu lampu jauh ya guys ya. Oke, ini lampu jauh. Dua-duanya juga ada lampu jauh dan lampu dekat. Oke. Dan yang selanjutnya ini di sini ada lampu sen ya guys ya. Nah, di sini ada lampu sen, kalau kita ke kiri kan ya guys ya, dia bakal nyala. Dan kita kalau misalkan ke kanan kan, dia bakal nyala juga guys. Oke. Dan ini kalau misalkan gue karena udah pakai, jadi ini gue bisa pakai hazard ya guys ya. Ini gue pakai hazard, dia dua-duanya menyala guys. Oke. Dan dia menyala secara bersamaan. Dan yang terakhir yang di bawah sini adalah klakson ya guys ya. Ini tinggal kita pencet aja sekali kalau misalkan kita mau klakson. Dan ini adalah tuas kopling ya guys ya. Ini bakal gua jelasin secara spesifik karena kita akan langsung belajar caranya guys ya, prakteknya langsung. Dan yang selanjutnya ini adalah step kita ya guys ya, untuk step kiri ya ini. Nah, ini bisa di seperti ini karena kalau misalkan kita ada apa amit-amitnya crash di jalanan, ini tuh bakal langsung bisa nilep ke atas ya guys ya. Dia bakal ngangkat ke atas. Oke, jadi udah didesain sangat aman. Dan ini adalah persnelingnya guys ya. Oke. Dan ini adalah step belakang. Ini adalah bannya, ini adalah rantainya, dan ini adalah lampu rem ya guys ya. Nah, ini lampu rem. Oke. Dan di sini adalah lampu sen ya guys ya, lampu sen kiri dan lampu sen kanan. Oke, ini adalah plat nomor, spakbor belakang. Ini spakbor belakang ya guys ya. Oke, dan selanjutnya ini yang ini adalah knalpot guys. Oke, ini adalah knalpot. Dan ini adalah itu yang merah-merah itu shock breaker ya guys ya. Oke. Dan yang ini adalah step kanan, sama ini juga ya guys. Ini bisa dilipat ke atas ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada crash, ini kita aman. Oke, dan yang ini adalah rem kaki ya guys ya. Ini untuk rem belakang. Dan cara isi bensin ya guys ya, ini kalau misalkan untuk motor-motor seperti ini ya, cara isi bensinnya beda ya guys ya sama motor-motor biasa. Oke. Nah, ini caranya ya. Ini tinggal ke atasin aja ya. Kita buka ya, kita masukin ya. Setelah itu kita putar. Oke. Nah, setelah dia ceklek, lalu ini kita angkat aja guys. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ini gua kemarin baru isi full tank ya guys ya. Nah, ini masih full banget. Oke, di sini. Dan ini cara menutupnya, ini tinggal kita tekan aja guys. Oke, kita tekan aja. Nah, oke, dia udah ngunci, udah deh. Ini tinggal kita tarik dan tinggal kita tutup. Oke, gampang banget cara isi bensinnya. Dan buat kalian ya guys ya yang nanya, untuk motor-motor seperti ini kenapa nggak ada standar 2-nya guys? Nah, ini kalau misalkan untuk motor-motor ini biasa tuh standarnya hanya standar samping aja ya guys ya. Dan untuk standar 2-nya menggunakan pedok ya guys ya. Nah, di sini dudukannya udah ada ya guys ya. Di sini gua udah pakai dudukan ya. Di sini dudukan pedok.
ya, kiri dan kanan. Ini untuk standar 2-nya. Dan dari pabrikan hanya menyediakan standar samping aja guys. Oke, tapi ini kita bisa pakai guys ya. Ini kita bisa beli pedoknya secara terpisah. Ini sekitar 700 sampai 1 jutaan guys untuk harga si pedoknya. Jadi kita tetap bisa pakai standar 2. Oke, dan sekarang gue bakal jelasin gimana sih cara pengoperasian kita supaya pakai motor kopling itu seperti apa ya guys ya. Nah, jadi yang di sini tuh kita kalau misalkan untuk motor kopling guys ya, di sini tuh ada persneling ya guys ya. Nah, untuk persneling ini ya, ini kan cuman satu ya guys ya. Kebanyakan tuh untuk motor-motor yang sport itu emang cuman satu. Jadi caranya tuh ini tuh di kalau misalkan untuk ke bawah ya guys ya, caranya diinjak seperti ini. Dan kalau misalkan kita mau ke gigi naik, itu tuh caranya dicongkel guys. Oke, seperti ini guys. Ini untuk turun gigi, ini untuk naik. Nah, untuk motor kopling ini tuh giginya tuh gigi 1 sampai gigi 6 ya guys ya. Kan kalau misalkan matic kan nggak ada giginya ya guys ya, itu cuma geser-geser aja. Sedangkan kalau misalkan motor manual itu giginya N 1 2 3 4. Berarti dari N diinjak ke depan aja ke 1 2 3 4. Tapi di motor kopling ya guys, itu tuh berbeda ya guys ya. Kalau misalkan di motor kopling itu persnelingnya adalah 1 N 2 3 4 5 6 guys. Oke, jadi dari gigi 1 sampai gigi 6. Dan letak si N netralnya itu bukan di awal, melainkan di antara gigi 1 dan gigi 2. Nah, buat kalian yang bingung jadi begini guys. Oke, kita langsung beralih aja ya guys ya ke sini ya guys ya. Kita langsung lihat ya. Nah, ini kan posisinya gigi N ya guys ya. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke gigi 1, ini kita injak ke depan ya guys ya. Oke. Ini kita injak ke depan sekali. Nah, itu ya, kita tuh udah masuk gigi 1 ya guys ya. Ke depan sekali, ingat ya guys ya. Kalau gigi paling ujung itu tuh bukan netral tapi gigi 1. Nah, kalau kita mau masuk ke gigi 2 itu dicongkel ya guys ya, ke belakang ya, ke belakang. Karena ini nggak ada step belakangnya, jadi kita dicongkel seperti ini guys. Oke, ke atas ya. Nah, seperti ini. Oke, tapi dicongkelnya itu sekali ya guys ya, sampai cetrek. Oke, itu kalau misalkan cetrek itu langsung masuk ke gigi 2. Karena kalau kita cuman cetek aja sekali setengah ya guys ya, sedikit dari gigi 1 itu langsung masuk ke gigi N ya. Jadi ini gua contohkan ya guys ya. Ini kalau misalkan ini kan masuk gigi 1 ya guys ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau masuk ke gigi 2, ini tuh harus angkatnya cetrek sekali ya guys ya. Oke, sedangkan kalau misalkan kita mau masuk ke gigi N ya, dari gigi 2 mau ke N, itu tinggal kedepankan sedikit aja, oke, setengah. Itu langsung masuk gigi N. Sedangkan kalau dari gigi 1 ya, ini kita injak ke depan gigi 1, kita mau masuk ke gigi N, ini tinggal kita angkat sedikit guys. Oke, sedikit aja. Nah, itu langsung masuk ke gigi netral begitu guys. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita dari 1 udah di gigi 2 ya guys ya. 2 3 4 5 6-nya itu ke belakang semua guys. Oke, kita tinggal angkat aja ke belakang. Oke, dan kita kalau misalkan mau turun gigi, kita tinggal pencet aja ke depan ya guys. Kita tinggal injak terus ke depan sampai ke gigi 1, atau kalau misalkan kita udah gigi 2, kita injak setengah supaya masuk gigi netral. Nah, untuk pertama ini kan kondisinya gigi netral ya guys ya. Nah, kita pertama kali mau masuk gigi 1 ini kita tarik full ya guys ya, harus ditarik full. Oke, setelah itu kita injak ya guys ya. Ingat, injak ke depan. Oke, ini posisinya gigi 1 ya guys ya. Ini kalau misalkan 1 itu kan paling ujung, jadi kalau misalkan kita injek tuh nggak bisa guys, ini udah mentok karena gigi 1 udah paling ujung ya guys ya. Nah, cara pindah ke gigi netral ini tuh dia angkat setengah guys. Oke, sedikit aja. Nah, itu langsung masuk ke gigi netral. Tapi kalau misalkan kita injak full ya guys ya, gua ulang lagi, kita injaknya cetrek ke atas, itu langsung masuk gigi 2 guys. Oke, ini, nah itu langsung masuk gigi 2 ya. Jadi caranya itu kalau misalkan dari gigi 2 mau ke gigi 1 diinjak full. Nah, sedangkan kalau misalkan gigi 1 mau ke 2, mau ke N, setengah aja guys. Oke, begitu ya. Nah, kesalahan pemula guys, ini banyak banget kesalahan pemula yang motongnya tuh kenapa sih nggak bisa masuk ke gigi netral, itu karena begini guys ya, dari gigi 1 ya guys ya. Oke, dia mau ke netral malah dia injak semua. Oke, nah itu malah masuk ke gigi 2 ya. Jadi ini cukup kita injak setengah aja guys. Oke, setengah aja ya, dari 1 ke 2 itu angkat setengah. Nah, dari 2 ke 1 mau ke N itu tinggal diinjak setengah ya guys ya. Nah, ini kalau misalkan 2 kan di sini guys. Oke, ini 2, mau ke 3-nya angkat lagi, mau ke 4-nya angkat lagi, mau ke 5-nya angkat lagi. Ya, mau ke 6-nya angkat lagi, sekali lagi. Nah, kalau misalnya udah 6 di sini udah mentok guys, nggak bisa. Nah, dari 6 gimana motongnya? Oke, ini injak sekali masuk ke 5. Oke, ini kita injak lagi masuk ke 4. Ini kita injak lagi masuk ke 3. Oke, ini kita injak lagi masuk ke 2. Nah, dari 2 ya guys ya. Kalau mau ke netral injak setengah. Oke, kalau misalnya mau ke 1 injak setengah lagi, itu masuk ke 1 gitu guys. Oke, gampang ya guys ya. Dari 1 mau ke netral tinggal setengah gitu guys. Posisinya kalian harus hafal ya guys ya. 1 M 2 3 4 5 6 ya guys ya. Seperti itu posisi giginya, jangan sampai kebolak-balik. Karena kalau kalian yang biasa bawa motor matic atau bawa motor manual, begitu bawa motor kopling, itu nanti pasti kalian kalau misalkan baru ya, belum terbiasa, itu nanti kalian pasti ketukar-tukar ya. Itu tuh gigi 1-nya kemana, gigi 2-nya kemana ya.
Jadi kalian harus hafal ya urutannya seperti itu. 1 N 2 3 4 5 6. Nah, oke, sekarang kita bakal langsung belajar cara maju ya guys ya. Pertama ya guys ya, cara kita maju ya, yang pertama ini kita tangkap ya guys. Kita tangkap atau kita tarik semua ya guys ya si koplingnya. Setelah itu kita injak ke depan ya, kita masuk gigi 1. Kita mulai harus dari gigi 1 ya, dari gigi terendah. Kita semakin cepat itu nanti giginya semakin atas. Oke, ini kita masuk gigi 1. Kalau udah masuk gigi, ini nggak boleh langsung dilepas guys. Kalau kita langsung lepas, motor bakal langsung mati ya guys ya. Oke, jadi ini kita pertama kali ya guys ya. Ini kita buka sedikit-sedikit. Nah, ini motor udah mulai terasa maju ya guys ya. Dibantu dengan gas guys. Oke, nah begitu guys. Oke, gue ulang sekali lagi ya guys ya. Ini dari gigi netral ya guys ya. Nah, pertama kali kita tangkap masuk gigi 1 ya guys ya. Setelah itu kita buka sedikit-sedikit sampai motor terasa mau maju, kita bantu gas. Nah, sambil digas sambil dibuka sedikit-sedikit. Nah, begitu guys. Oke? Jadi sebenarnya begini guys, kalau misalkan kita lepas koplingnya ya, kita lepas koplingnya sampai motor tuh terasa mau maju, lalu kita gas ya. Nah, dan kebalikannya guys, kalau misalkan kita gasnya dilepas, koplingnya ditangkap ya, begitu guys. Oke, gampangnya seperti itu ya. Jadi kita begitu mau mulai, ini koplingnya dilepas dikit-dikit, gasnya diisi, dan begitu gasnya dilepas, langsung koplingnya ditarik ya. Itu berlaku kalau kita mau berhenti ya guys ya. Kita maju terus berhenti, maju berhenti. Tapi kalau misalnya kita udah jalan ya, kopling ini tuh berfungsi hanya kalau mau kita pindah-pindah gigi aja guys. Kita kalau misalkan udah jalan, udah kecepatannya udah stabil ya guys ya, kita udah nggak pakai lagi si kopling ini ya. Kita pakainya tuh begitu kita mau pindah gigi ya guys ya. Oke, buat kalian yang bingung, kita langsung ya guys, kita cobain ya guys ya. Dari gigi netral ya guys ya, kita tangkap, kita masuk gigi 1. Setelah itu kita lepas, lalu kita gas ya guys ya, pelan-pelan aja ya. Kita lepas. Nah, begitu kita gasnya dilepas, langsung kita tarik kopling lagi. Dan apa yang terjadi kalau misalkan kita nggak tarik kopling ya guys ya? Ini gue bakal contohkan ya guys ya. Kesalahan pemula ya guys ya. Dari awal, begitu lepas kopling langsung. Nah, itu kesalahan pemula guys. Oke, begitu masuk gigi, lalu kopling tuh dilepas dan motor bakal mati ya guys ya. Dan itu tuh kalian caranya tuh begini guys ya. Kalau misalkan untuk menghindari hal tersebut ya, kita injak gigi 1, lalu kita gas ya guys ya. Kita gas, dan kita kalau mau berhenti, gasnya dilepas, kopling ditarik, begitu guys. Oke, kebalikannya ya, gas dilepas, kopling ditarik, kopling dibuka, gas diisi, begitu guys. Simpelnya gitu ya, setengah-setengah guys. Tekniknya itu kalau misalkan ini dilepas, ini di gas diisi. Kalau gas dibalikin ya, dibuang, kopling ditarik. Kalian belajar seperti ini guys. Jalan ya, lepas, lalu gas. Setelah itu berhenti lagi. Oke, jalan, lalu berhenti. Setiap berapa puluh meter kalian berhenti dulu ya, lalu gas lagi, lalu berhenti lagi. Oke, yuk langsung kita praktek aja. Nah, sebelum kita nyetir ya guys ya, pastikan kita memakai helm ya guys ya, untuk keselamatan kita ya guys ya, bukan untuk takut polisi ya guys ya. Jadi kita pastikan harus wajib memakai helm berlogo SNI ya guys ya. Nah, di sini bisa kita lihat SNI ya, di sini ada dot, dia lisensinya tuh di atasnya SNI. Jadi ada 3 guys, SNI.snail ya. Dan tapi kalau misalkan kita untuk di kota ini jalanan biasa, itu kita wajib SNI aja udah cukup guys, nggak usah yang dot, apalagi yang snail itu nggak usah. Jadi kalau misalkan untuk helm-helm yang kisaran 200 ribuan itu biasanya tuh udah SNI, dan kalau misalkan yang di atas 500-600 ribuan itu udah dot ya guys ya. Dan kalau misalkan udah di angka 2 juta ke atas itu bisa kita dapetin lisensi yang snail ya guys ya. Tapi kita kalau misalkan berkendara biasa pun ya kan kita bukan buat balap ya guys ya, jadi SNI aja udah cukup. Oke guys, ini yang pertama ya guys ya, ini posisinya gigi netral ya, kita tarik full koplingnya. Setelah itu kita masuk gigi 1 ya guys ya. Nah, dia udah masuk gigi 1. Nah, pertama kali caranya ini dibuka ya guys ya, koplingnya dibuka pelan-pelan, lalu kita gas guys. Oke, kita gas ya. Nah, kita kalau misalkan di depan ada posisi tidur ya guys ya, kita tarik, kita lepas gas, kita tarik koplingnya. Setelah itu kita lewat posisi tidur, kita gas lagi, ulang lagi guys, sama seperti yang tadi. Koplingnya dibuka sedikit-sedikit, lalu digas ya guys ya. Ini kalau misalkan udah posisi gini aja, si gasnya udah nggak usah si kopling ini nggak usah diapa-apain lagi guys. Oke, udah aja biarin. Kita mau pindah ke gigi 2, kita full, lalu kita masuk gigi 2, lalu kita gas lagi. Oke, posisi tidur ya, kita rem, masuk gigi 1. Setelah itu kita gas lagi, begitu guys. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau berhenti ya guys ya, ini kita tarik full koplingnya, lalu kita rem. Oke. Nah, begitu. Lalu kita masuk ke gigi netral. Ya, begitu guys. Ya, kita mau maju lagi, kita tarik lagi, kita masuk gigi 1, lalu kita gas ya guys ya. Nah, kita gas. Si koplingnya itu begitu guys. Jadi ya, berfungsi itu hanya untuk kita kalau misalkan kita mau pindah-pindah gigi. Kita masuk gigi 2, injak full, masuk gigi 2.
Setelah itu kita lepas lagi, kita gas lagi. Begitu guys. Oke, gampang kok guys, nggak sulit ya. Nah, kita dari gigi 2 mau masuk gigi 3. Ini tinggal kita gas. Gasnya kita lepas, kita masuk gigi 3, lalu kita gas lagi. Oke? Begitu guys. Kita di sini mau turun gigi ya guys ya. Ini kita tarik full couplingnya. Setelah itu kita masuk turun ke gigi 2, turun ke gigi 1, lalu kita gas lagi. Oke guys, gampang kok guys, nggak sulit ya. Nah ini kalau misalkan kita udah mau berhenti, kita bisa masuk ke gigi N, kita lepasin si couplingnya dan kita berhenti. Oke, begitu guys, gampang ya guys ya. Jadi teorinya adalah dimana kita kalau misalkan kita masuk gigi bukan hanya gigi 1 ya guys ya, kita masuk gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6 ya, dimanapun kita berada dalam posisi gigi ya guys ya. Ini si kopling ini harus diinjak ya guys ya. Tapi kan kita kalau misalkan mau pertama kali mau maju itu kan harus dari gigi 1 ya guys ya. Nah ini kalau misalkan kita masuk gigi 1, begitu caranya guys ya. Kita lepas dikit-dikit lalu digas ya guys ya. Oke. Setelah itu kita kalau misalkan mau berhenti, koplingnya ditarik, gasnya dilepas. Oke, begitu guys. Oke, nggak sulit kok guys, gampang ya. Emang kalau untuk pemula itu kebanyakan kalian kalau disarankan tuh kalian bisa dulu ya guys ya, belajar motor matic atau belajar motor manual. Supaya apa? Supaya kalau misalkan kalian belajar langsung ke motor kopling, full kopling seperti ini kan bobotnya berat ya guys ya. Jadi itu nanti dikhawatirkan kalian kaget, itu lebih susah. Dan itu awahannya tuh kalau misalkan kita berbelok itu kan beda guys. Kalau misalkan untuk motor matic dan motor manual kan kalau belok-belok kan langsung ya guys ya. Sedangkan kalau misalkan untuk motor full kopling ini kalau dibelokin tuh si ininya guys, oke, dan ini tuh tetap oke, si bannya aja yang belok ya. Dan itu tuh mempengaruhi awahan kita tuh jadi lebih luas ya guys ya kalau misalkan kita menggunakan full kopling. Jadi kalau misalkan kalian ada motor matic atau motor manual, itu kalau kalian ada bisa pakai motor itu dulu, lalu kalian belajar sih. Tapi kalau misalkan kalian yang emang punya motornya kopling aja, nggak masalah guys, kalian tetap bisa. Oke, caranya seperti itu, gampang banget, pasti bisa ya guys ya. Oke guys, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat buat kalian semua ya guys ya. Kalau kalian ada pertanyaan langsung kalian komen aja di bawah, dan kalau kalian ada saran dan masukan dan segala macam kalian langsung aja komen di bawah. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian guys. Oke, see you in the video, bye bye.